jaga aku, sehingga aku ini bisa menggali. Artinya Harith ketika itu diperintahkan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang mencaci maki beliau. Ketika mereka mencaci, melontarkan kata-kata, agar Harith yang menjawabnya. Dan di saat itu Abdul Muttalib terus bekerja. Tapi Harith ketika itu sendirian, tidak ada yang membelahnya, ya, tidak ada yang membantu. Sedangkan orang Quraisy banyak, pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, ya, terutama dari kelompok mereka sendiri, dari Bani Abdi Manaf. Mereka mengajak Abdul Muttalib, sampai di antaranya dinyatakan oleh Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Adi menyatakan kepada Abdul Muttalib, ya, ketika beliau, ya, tetap menggalih, dia nyatakan, ya Abdul Muttalib, tastatilu alaina wa anta fadhun la walada lak. Engkau ini terus menjawab manjangan urusan begini. Sungguhnya itu sendiri enggak punya anak, engkau katakan. Engkau itu sendirian aja, enggak banyak anak. Orang-orang Arab dahulu kalau dicaci maki enggak punya anak, bahwa mereka merasa terhina, mereka sedih. Disitulah sampai Abdul Muttalib menjawab, dia nyatakan, awabil gillati tu'ayyiruni, apa karena sedikit, aku ini sedikit, enggak ada orang lain, cuma aku dan anakku maksudnya ketika itu, lalu kalian mengejek aku. Falillahi alayyan nadhr, lain atani Allahu asyratan min auladidz dzukur an haranna ahadahum 'indal Ka'bah. Beliau bersumpah, ya, maka aku nazar pada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah akan berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka aku akan sembelih kelak mereka, salah satunya di hadapan Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Lalu itu nazarnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar apabila beliau mendapatkan 10 anak laki-laki, maka salah satu anak tersebut beliau akan sembelih di hadapan Ka'bah. Ini terjadi pada Abdul Muttalib. Beliau ucapkan kata-kata tersebut, beliau menggali Zam-Zam. Singkat cerita, Zam-Zam didapatkan, beliau sudah, ya, memiliki Zam-Zam berjalan beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan, sampai beberapa waktu Abdul Muttalib tidur lagi di tempat yang biasa beliau tidur, di hadapan Ka'bah atau di depan Ka'bah. Tiba-tiba beliau dipanggil dalam mimpinya. Beliau diserukan, aufi binadrik, tepati nazarmu ya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika itu tidak tahu apa nazarnya, beliau sudah lupa, ya, apa yang harus beliau lakukan. Lalu nazar itu apa? Suara tersebut menyatakan, qarrib, ya, qarrib nazar, yang kau lakukan, tegarrublah dengan nazarmu tersebut. Ketika itu beliau langsung saja, ya, bangun, menyembelih seekor kambing. Seekor kambing disembelih, lalu dibagi-bagikan. Orang-orang yang mau makan, ya diajak makan. Kembali lagi, besoknya tidur lagi di tempat itu, dipanggil lagi, qarrib ma huwa akbaru min dzalik, korbankan yang lebih besar dari itu lagi. Suara itu menyatakan, korbankan yang lebih besar dari itu lagi. Akhirnya beliau menyembelih seekor onta, seekor sapi. Beliau menyembelih seekor sapi, dibagi-bagikan dagingnya kepada orang siapa saja yang mau. Silakan ambil, siapa yang pengen daging sapi makan, sudah disuruh ambil semuanya. Beliau kembali lagi ke tempat tersebut, tidur lagi. Lalu beliau mendapatkan panggilan lagi, qarrib ma huwa akbaru min dzalik, yang lebih besar lagi, korbankan yang lebih besar lagi. Akhirnya beliau menyembelih seekor onta. Onta dipotong, dibagi-bagikan lagi, sampai sedemikian rupa. Selesai menyembelih onta, dipotong, dibagikan, masih saja tetap ada suara menyatakan, qarrib ma huwa akbaru min dzalik, korbankan yang lebih besar lagi dari itu. Abdul Muttalib akhirnya bertanya, wa ma huwa akbaru min dzalik, apa yang lebih besar dari ini lagi? Ya, dari mulai kambing sudah, sapi dikorbankan, sehingga onta juga dikorbankan, masih tetap dituntut korbankan yang lebih besar lagi dari itu. Lalu suara ini menyatakan, qarrib ahadan min auladik, korbankan salah satu anakmu. Oh, ini rupanya perintah yang lebih besar. Ya, menyatakan, qarrib ahadan min auladik alladzi nazarta dzabahu, yang engkau sudah nazar untuk menyembelihnya. Korbankan salah satu anakmu yang dulunya engkau sudah bernazar untuk menyembelihnya. Ini suatu hal yang besar. Kaget Abdul Muttalib, terbangun dari tidurnya. Beliau mikir, ya Allah, salah satu anaknya yang harus dikorbankan. Tapi ini perintah. Dan memang benar beliau dulu sudah nazar. Akhirnya beliau kumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkan anak-anaknya yang 10 orang itu, yang laki-laki semuanya. Diriwayatkan di saat itu yang paling kecil adalah putranya Abdullah. Bahkan Abdullah adalah anak beliau yang paling beliau cintai. Ini berkorban untuk ayahnya. Subhanallah. Akhirnya ayahnya menyatakan, ada yang menyatakan, bahkan anaknya menyatakan, apa yang harus kami lakukan wahai ayah?
Akhirnya Abdul Muttalib menyatakan, coba kalian tulis setiap nama kalian satu persatu. Nama kalian satu persatu tulis. Kemudian nanti nama itu akan aku bawa ke khidah. Khidah itu tempat piringan yang diputar, nanti piringan itu ada petunjuk. Ya, kemana arah petunjuk itulah yang mereka akan lakukan. Tunjuk itu mungkin ya nanti akan ditulis kepada nama-nama siapa dari mereka nanti yang diputar lalu tertunjuk namanya, mereka lah yang harus dijadikan korban tersebut. Akhirnya semua mereka menulis namanya satu persatu. Setelah ditulis dibawalah ya ke khidah. Khidah itu tempat piringan yang diputar itu. Di khidah itu ada seseorang pelakunya, pelaksananya yang memutarkan itu. Posisi khidah itu dinyatakan di dalam Ka'bah, di dekat berhala yang bernama Hubal, ya, yang dijadikan kebanggaan orang-orang Quraisy itu ya. Hubal itu salah satu berhala mereka. Jadi posisinya itu di dalam Ka'bah, di dekat Hubal. Lalu datanglah Abdul Muttalib kepada pelaku ini tadi yang mengurusin khidah tersebut. Beliau ceritakan, beliau akan ya memilih salah satu anaknya sebagaimana petunjuk harus disembelih. Akhirnya ditempellah nama-nama tersebut, ditaruh nama-nama tersebut pada posisinya masing-masing, lalu diputarlah khidah tersebut. Setelah diputar berjalan khidah itu, tiba-tiba terhenti pada Abdullah bin Abdul Muttalib, anaknya yang paling dicintai, yang paling kecil ketika itu. Abdullah bin Abdul Muttalib yang harus menjadi korban. Akhirnya sudah dinyatakan, ada riwayat bahkan menyatakan ketika sampai kepada Abdullah, anak-anaknya yang lain enggak terima. Karena subhanallah Allah tanamkan mereka itu semua cinta sama Abdullah. Karena Abdullah memiliki kelebihan. Ada cahaya di wajah beliau. Anaknya cakap, ganteng. Itu yang diriwayatkan. Cakap, ganteng dan bercahaya, dicintai oleh yang lain-lain. Ketika tertuju nama kepada Abdullah, mereka tidak terima, ada riwayat menyatakan. Lalu minta diulang lagi. Diulang lagi. Tetap kembali kepada Abdullah. Sampai 3 kali. Tetap tertuju kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib ya, membawalah putranya Abdullah. Membawa seekor pisau, sebuah pisau, dan dibawa Abdullah, lalu inginlah disembelih Abdullah ini di hadapan Isaf wa Nailah, patung berhala yang menjadi kehormatan mereka tersebut. Seperti kita sudah jelaskan, patung berhala tersebut pada asalnya 2 orang manusia dari Jurhum yang berbuat maksiat di dalam Ka'bah, maka Allah jadikan 2 patung berhala. Nah, lalu dahulu dijadikan peringatan bukan untuk disembah, tapi setelah kota Mekah dirusak oleh Amr bin Luhai, sehingga mereka menyembah berhala, dan 2 patung ini pun disembah oleh mereka, dihormati oleh mereka, diagungkan oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika itulah Abdul Muttalib membawa Abdullah untuk disembelih di hadapan Isaf wa Nailah. Sudah ingin disembelih, ketika itu orang-orang Quraisy melihat apa yang ingin dilakukan Abdul Muttalib. Mereka pada berdatangan dari tempat duduk mereka masing-masing, dari majelis-majelis mereka masing-masing datang menghampiri Abdul Muttalib. Ketika dihampiri Abdul Muttalib, mereka bertanya, "Mada turidu Abdul Muttalib? Mada turidu an taf'al ya Abdul Muttalib? Apa yang engkau inginkan wahai Abdul Muttalib?" Lalu Abdul Muttalib menyatakan, "Uridu an adzabhahu." Aku ingin menyembelihnya, kan anaknya yang maksudkan Abdullah. Mereka nyatakan ketika ingin menyembelih Abdullah, semuanya tidak terima. Ya, mereka tidak menerima kalau yang ingin disembelih itu Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah. Faqalu wallahi la tadbahu abadan hatta tu'dhira fihi. Jangan engkau sembelih sama sekali kali. Jangan kau lakukan ini. Sehingga engkau mengajukan satu udzur atau satu sebab, mengajukan sesuatu yang hingga tidak terjadinya pelaksanaan untuk penyembelihan ini. La in fa'alta hadha la yazalu ar-rajulu ya'ti bi ibnihi hatta yadhbahu. Fama baqa'un nasu ala hadha. Seandainya engkau sembelih ini anak, maka semua orang nanti akan berbuat seperti yang engkau lakukan ini. Ya, kalau terjadi sesuatu, mereka nazar menyembelih anaknya, mereka akan lakukan itu nanti. Lalu bagaimana keadaan manusia apabila hal ini terjadi? Ya, mereka semua tidak terima. Gimana kalau terjadi seperti ini? Ya, engkau yang memulai, semua orang nanti akan mengikuti. Qalu la taf'al. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan semua ini. Wantaliq bina ila al-Hijaz. Fa inna bihi arrafah. Jadi kalau gitu kita pergi aja. Ada seseorang dukun ahli di daerah, masih di daerah Hijaz juga. Mereka isyaratkan di situ, dan orang dukun tersebut punya khadim, punya khaddam, pembantu, ya. Nanti pembantu ini akan ngasih tahu dukun itu apa yang dia perlukan. Akhirnya Abdul Muttalib menerima pandangan mereka ini, lalu beliau pun ya pergi menuju ke dukun tersebut.
Untuk diriwayatkan dukun itu namanya Qatiyah. Mereka menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka bertanya-tanya, kenalkah, tahukah kalian kepada dukun yang bernama Qatiyah itu? Lalu ditunjukkanlah dukun itu berada di daerah Khaybar. Pergi lagi dari kota Madinah, melanjutkan perjalanan ke Khaybar. Sampailah pada dukun tersebut. Lalu Abdul Muttalib datang dan bercerita kepada dukun itu apa yang terjadi pada diri beliau. Diceritakanlah ya mimpi, mulai nazar beliau dan sehingga mimpi beliau yang diperintahkan untuk beliau menyembelih putranya. Lalu dukun itu menyatakan, irji'u anni al-yawm hatta ya'tini tabi'i. Ya, kalian pulang semua. Nanti sehingga datang lagi nanti pembantuku, khaddamku datang, nanti aku akan kasih tahu. Besok kalian datang lagi katanya. Jadi ini apa namanya, dukun ini menyatakan nanti besok kalian datang lagi, nanti khaddamku akan bawa berita dahulu apa yang harusnya kalian lakukan. Maka mereka pun pulang. Di besok harinya mereka datang lagi sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh si dukun wanita ini. Dukunnya wanita. Ya, mereka datang. Sampai di tempat dukun itu, lalu dinyatakan, "Ya, sekarang aku sudah dapat berita tentang kalian. Apa yang harus kalian lakukan?" Dipanggillah. Lalu dinyatakan oleh si dukun ini kepada mereka, kalau seandainya kalian membayar diah pembunuhan, ada orang yang terbunuh, kalian harus bayar darahnya itu dengan ya penebusan berapa ekor onta yang kalian lakukan katanya. Lalu mereka jawab, ketika itu setiap pembunuhan darahnya tersebut dibayar dengan 10 ekor onta. Itu yang terjadi, bahkan dinyatakan demikian yang berlaku di bangsa jahiliyah di waktu itu. Jadi 10 ekor onta dengan 1 jiwa yang terbunuh itu untuk ditebus. Oh kalau gitu katanya, baiklah, sekarang kalian pergi, baliklah ke kota kalian, ke kota Mekah. Tulis sekarang ini 10 ekor onta dengan nama yang akan disembelih, yaitu Abdullah. Letakkan lagi di qidah tersebut nama Abdullah dan nama onta. Ya, sekarang ini putarkan qidah tersebut. Apabila qidah itu nanti menunjuk kepada Abdullah, maka tambah lagi 10 ekor lagi. Putar lagi. Dan apabila kembali menunjuk kepada Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Lakukan itu sehingga qidah itu akan menunjuk kepada al-ibil atau onta. Kalau sudah dia menunjuk kepada onta, maka berhentikanlah. Itulah kalian harus lakukan, yaitu menyembelih berapa banyak onta yang ditentukan tersebut. Akhirnya mereka pulang menuju ke kota Mekah. Dan singkat cerita, datanglah mereka ke qidah, lalu minta diputarkanlah qidah tersebut dengan ditulislah Abdullah al-Ibil. Abdullah dan Ibil ditulis. Diputarlah. Ketika diputar, ya, udah jelas pertama kali 10 ekor onta diputar, tiba-tiba masih menunjuk Abdullah. Akhirnya Abdul Muttalib menyatakan putar lagi, ditambah, berarti udah 20, harus 20 ekor onta. 20 ekor onta diputar lagi, tetap menunjuk Abdullah. Tambah lagi 30 ekor onta, tetap Abdullah. Sehingga 40, 50, 60, sehingga 100 onta. Ketika mencapai 100 onta, barulah tertuju al-ibil. Onta yang harus dikorbankan sekarang ini. Diriwayatkan Abdul Muttalib tidak terima kalau itu cuma 1 kali. Ulang lagi katanya, kepengen kepastiannya. Takut adanya kesalahan. Diulang lagi. Tetap tertuju kepada al-ibil. Sampai 3 kali, tetap yang harus dikorbankan itu adalah al-ibil. Maka disitulah Abdul Muttalib yang memutuskan untuk menggantikan Abdullah dengan 100 ekor onta. Dipotonglah 100 ekor onta, dibagikan kepada siapa saja yang mau. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dilarang untuk mengambil bagian daging onta tersebut, baik itu manusia ataupun hewan-hewan ternak, burung, apa saja yang ingin mengambil dari bagian hewan tersebut atau onta yang disembelihkan tersebut, tidak ada boleh dilarang siapapun yang mau. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya, ayahnya Abdullah, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika beliau menebus darahnya Abdullah. Jadi 100 ekor onta. Bahkan diriwayatkan karena Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf inilah yang pertama kali ya melaksanakan penebusan darah seseorang manusia dengan 100 ekor onta. Mulai saat itu setiap terjadi pembunuhan lalu ditebus dengan
Dengan apa? Dengan penggantian darah tersebut dengan onta, maka akan ditebus dengan 100 ekor onta. Subhanallah, itu pun menjadi ketetapan hukum sehingga di syariat Islam ini. Setiap orang yang terbunuh lalu dimaafkan, pemaafan tersebut harus dibayar dengan 100 ekor onta. Itu artinya pengganti dari qisas yang dilakukan di dalam syariat Islam ini. Ini yang terjadi kepada Abdullah bin Abdul Muttalib sehingga beliau dibebaskan dari pembunuhan atau penyembelihan tersebut. Berlanjut sehingga setelah terbebas Abdullah bin Abdul Muttalib, maka beliau tumbuh. Pada akhirnya beliau semakin menjadi anak remaja, anak yang muda, semakin ganteng, semakin cakep, semakin bercahaya, sehingga diriwayatkan semua wanita-wanita tergila-gila kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga semuanya ingin menjadi istrinya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berapa banyak wanita yang menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya Abdullah bin Abdul Muttalib. InsyaAllah cerita ini kita lanjutkan, atau sejarah yang kita lanjutkan fil awqatil atiyah ma'al khairul lutfi wal afiyah. Semoga Allah SWT tanamkan pada kita kenal kepada asal usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu akan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua itu terjadi, kehormatan itu terjadi adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terselamatkannya Abdullah bin Abdul Muttalib itu terjadi adalah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau pernah bersabda menyatakan, ana banud dzabihain, aku adalah anak dari dua orang yang harusnya disembelih atau tersembelihkan, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuhyina ala mahabbati habibina al-a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ana bihi fid dunya qabla al-akhirah ya ghadatan wa manama da'iman mustamir wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah hadad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub tadinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli salatan kamilah wa sallim سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بنور الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد ما في علم الله العظيم. صلاة وسلاما دائما يداوم ملك الله العظيم تعظيما حقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.